Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosing ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, Indonesia kan dari dulu udah dikenal luas ya sebagai negara agraris. Nah, budidaya bercocok tanam pun sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya sekolah formal yang mengajarkan di bidang pertanian. Nah, para petani secara otomatis ini bisa belajar dari alam tanpa harus mengenyam pendidikan pertanian yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk mengatasi berbagai kontra yang ada ini diperlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, bahwa pemerintah ini membuat kebijakan diadakannya program pengembangan SMK pertanian ini bukanlah tanpa sebab. Nah, demi mewujudkan generasi yang benar-benar matang di bidangnya dan juga mengembangkan skill yang dimiliki peserta didik adalah tujuan utama pemerintah. Nah, di video kali ini kita akan lebih mengenal lagi ya Sobat Agro tentang SMK pertanian yang ada di Indonesia dan apa saja sih yang dipelajari di dalamnya. Penasaran? Yuk kita simak videonya berikut ini. Sobat Agro, fenomena pendidikan di tengah-tengah realitas bangsa Indonesia saat ini cukup menjadi perhatian, di mana terjadi perbandingan antara SMA dan juga SMK. Prospek pada pendidikan SMA ini diorientasikan dengan pada jenjang pendidikan tinggi, sedangkan prospek pada pendidikan SMK adalah diorientasikan pada dunia kerja. Nah, sehingga antara keduanya ini mampu untuk memberikan stigma yang berbeda antara SMA yang outputnya untuk lebih daripada ke dalam teori yang bersifat akademisi ya, dan untuk SMK ini pada tataran aplikasi dan menuju output kerja untuk aplikasi pendidikan teorinya. Nah, tamatan SMK ini dituntut untuk bisa mandiri dan siap kerja tanpa harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti halnya SMA. Nah, selain itu SMK juga lebih memberikan input yang bagus ya untuk kemajuan Indonesia seperti dibentuknya jurusan pertanian di SMK yang bisa menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia. Nah, bagaimana tidak ya, meskipun Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan yang melimpah ruah, tapi kenyataannya yang ada ini menunjukkan bahwa bidang pertanian Indonesia ini semakin melemah. Terbukti ya Sobat Agro, semakin banyaknya ketergantungan masyarakat Indonesia ini dengan bahan pangan yang diperoleh dari luar negeri alias import. Nah, ditambah lagi ya Sobat Agro, peminat SMK pertanian di Indonesia ini terlihat sedikit menurun ya akibat adanya stigma nih bahwa pertanian adalah pekerjaan yang kasar, kemudian masyarakat bawah dan juga secara finansial tidak menjanjikan. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan ya Sobat Agro, karena ekonomi negara tetap membutuhkan kemajuan pertanian terutama untuk menopang ketahanan pangan Indonesia. Nah, kebijakan pemerintah dalam membentuk dan juga mengembangkan SMK pertanian ini merupakan langkah awal yang efektif dalam menghasilkan sumber daya manusia SDM yang ahli di bidang pertanian sejak dini. Peserta didik ini dilatih untuk menghasilkan produk pertanian ya yang pastinya berkualitas tinggi yang diminati oleh pasar dan juga bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, untuk itu para peserta didik ini akan dibekali berbagai inovasi terbaru dan juga ilmu pengetahuan modern yang pastinya sesuai dengan kondisi alam, iklim dan juga perkembangan zaman yang nantinya bisa langsung diterapkan hingga mendapatkan hasil pertanian yang unggul dan mampu bersaing dengan produk impor. Nah, petani Indonesia ini dituntut harus bisa mandiri ya Sobat Agro dalam hal mengolah sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan produk-produk
alam asli Indonesia yang juga bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dengan target memanfaatkan sumber daya alam yang maksimal, ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan bahan pangan masyarakat Indonesia dan juga mengajak nih masyarakat Indonesia ini untuk mencintai produk pangan dalam negeri, dan pastinya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia ya terhadap bahan pangan impor yang tadi udah aku sebutin ya Sobat Agro. Nah, jadi nih buat kalian Sobat Agro yang mau menempuh pendidikan formal di SMK Pertanian, ini nantinya tidak hanya sekedar belajar menanam saja ya, dan juga belajar memberi pupuk saja, tapi lebih dari itu. Nah, buat kamu yang tertarik untuk masuk ke SMK Pertanian, mungkin masih bingung ya, apa saja sih yang nantinya akan kita pelajari. Di SMK Pertanian ini kan terbagi lagi menjadi beberapa jenis keahlian yang nantinya ini bisa kamu pelajari ya, dan ini bisa menjadi fokus pembelajaran kamu nantinya di SMK Pertanian. Dan pastinya setiap sekolahan berbeda-beda ya Sobat Agro, dan beberapa di antaranya misalkan ada agribisnis tanaman perkebunan, kemudian ada agribisnis pengolahan hasil pertanian, kemudian ada agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, terus ada pemulihan dan pembenihan tanaman, kemudian ada juga agribisnis organik ekologi, dan ada banyak lagi Sobat Agro ya. Nah, kamu juga tidak perlu bingung lagi ya tentang gimana sih nanti setelah lulus dari SMK Pertanian ini bakalan kerja jadi apa gitu, dan bakal kerja di mana gitu ya. Nah, ini ada beberapa profesi yang bisa kamu tekuni ya setelah lulus dari SMK Pertanian. Yang pertama, kalian bisa menjadi petugas yang menjalankan program pertanian baik di lembaga pemerintahan daerah maupun pusat. Kemudian kalian bisa juga menjadi tenaga penyuluh ya Sobat Agro di lembaga pelatihan dan juga penyuluhan pertanian. Kemudian kalian juga bisa menjadi tenaga teknis di perusahaan agrikultur seperti perusahaan ekspor impor sayur, buah, dan hasil pertanian lainnya. Dan kalian juga pastinya bisa menjadi wirausaha dari hasil panen produk-produk pertanian. Nah, Sobat Agro, itu dia penjelasan mengenai SMK Pertanian dan beberapa keahlian hingga prospek kerjanya. Nah, bagaimana Sobat Agro? Apakah kamu semakin tertarik untuk melanjutkan sekolah di SMK Pertanian? Kalau aku sih yes. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari sekolah dan bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ya. Aku pamit undur diri. Bye-bye.